Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Tarif Amiruddin, ZLTC. Baik sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan sharing-sharing seputar permodelan struktur dengan program ETABS ya. Hal-hal yang menarik yang perlu kita perhatikan di dalam permodelan struktur ya, yaitu adalah fungsi dari offset dan juga pembuatan balok non prismatik seperti ini ya. Oke. Nah, apa yang menarik yaitu apakah kita bisa menyamakan fungsi offset yang kita klik ya garisnya, lalu assign frame. Di sini ada end length offset. Nah, di sini dengan posisi dari non prismatik atau sambungan. Nah, hal itu tidak sama tidak sama kegunaannya ya. Jadi teman-teman harus mengerti perbedaannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini saya menggunakan automatic from connectivity. Nah, kita akan lihat jika itu diaktifkan, offset itu diaktifkan, di sini akan ada garis tebal di join sebesar selebar ukuran kolom ya. Nah, ini baru dia posisi sambungan dari si baja WF itu mulai dari sisi luar ataupun lebar si offset. Jadi dia tidak pas di as si kolom. Jadi hal ini relevan ya. Jadi sesuai dengan proses penyambungan baja pada kondisi aktual gitu ya. Jadi ini aktualisasinya seperti itu ya. Nah, kalau kita offset ini kita ganti, kita rubah, maka apakah yang akan terjadi? Nah, ini akan kita lihat ya. Assign frame offset. Nah, di sini kan kita ganti. Kita lihat di sini satuannya milimeter. Misalnya saya rubah menjadi 500 ya. Play. Ya, terlihat di sini ada berubah ya. Garis tebalnya menjadi lebih panjang. Dan apa yang terjadi pada permodelan 3D-nya? Kita refresh saja di sini. Nah, dia akan seperti ini. Jadi offset itu menjadi titik pertama peletakan sambungan, peletakan si balok pada struktur ya. Nah, sehingga dengan kita membuat offset dan membuat non prismatik seperti ini menjadinya tidak relevan ya. Jadi dia akan ada momen gaya dalam yang hilang karena offset tadi itu menghilangkan gaya dalam yang disalurkan ke balok ya, begitu. Nah, ini bisa akan saya tunjukkan, kita analisis saja ya. Jadi pengaruh offset itu seperti itu. Sehingga kalau misalnya ingin melakukan analisis ya, dengan kita mengetahui offset dan mengetahui non prismatik, maka untuk analisis dan permodelan yang lebih dianjurkan yaitu menggunakan balok non prismatik ya, seperti terlihat tadi ya. Ada pembesaran di area tumpuan, kemudian semakin ke tengah dia semakin mengecil sesuai dengan prinsip sambungan momen yang akan kita tuangkan atau akan kita laksanakan gitu ya. Jadi tidak dengan menggunakan offset, tapi dengan menggunakan balok non prismatik. Itu akan lebih
realistis ya, dan sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Baik, kita tunggu. Oke, sudah terlihat informasinya. Kita mulai saja display frame ya. Kita lihat menggunakan kombinasi 2. Oke, nah ini bisa terlihat. Jadi yang di sini tadi yang ada offsetnya ya, atau balok ini. Nah, kita lihat di sini gaya dalamnya terputus sampai dengan pertemuan dengan offset yang sudah kita buat. Ya, sementara kalau kita dengan posisi normal, nah, dengan koneksi yang pada lebar kolom, maka gaya dalam itu berhenti sesuai dengan lebar kolom yang kita gunakan ya. Nah, seperti di atas ini ya, gitu. Nah, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan balok non prismatik untuk proses analisis daripada menggunakan offset ya untuk menentukan profil yang akan dipergunakan. Baik, demikianlah sharing-sharing singkat hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai desain struktur dengan menggunakan program-program yang ada saat ini, sehingga kita juga menjadi lebih lebih berhati-hati dalam menggunakan program tersebut, dan juga bangunan yang didesain bisa tetap aman ya pastinya, dan juga bisa ekonomis ya. Jadi menambah wawasan di bagaimana permodelan struktur itu akan membuat kita akan menemukan prinsip-prinsip yang utama, sehingga desain-desain struktur kita itu bisa menjadi lebih efisien. Baik, demikianlah, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.